warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di My Summary. Belajar bareng yuk. Hari ini aku mau nge-review tentang diabetes mellitus. Mungkin ini akan sedikit lama, 30 menit atau lebih, tapi aku harap teman-teman bisa dapat gambaran secara keseluruhan dan tonton sampai video ini sampai habis. Jadi aku bakal jelasin definisi, klasifikasinya, komplikasi, patogenesis, kemudian bagaimana sih cara kita menegakkan diagnosis DM. Dinilai dari secara subjektif bakal dapat keluhan apa, objektifnya bagaimana, assessment dan planning tata laksana 5 pilarnya itu bagaimana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat ya. Sekarang kita ke definisinya dulu. Apa sih DM? DM adalah diabetes mellitus, penyakit metabolik berupa hiperglikemi karena abnormalitas insulin. Jadi sekresinya yang terganggu atau kerjanya atau keduanya. Jadi dia itu adalah penyakit metabolik berupa hiperglikemi, sindrom hiperglikemi. Jadi peningkatan gula dalam darah. Gejala klasiknya itu ada polifagia atau dia sering merasa lapar, polidipsi, sering merasa haus, poliuri banyak urinnya. Kenapa sih bisa kayak gitu? Nanti aku jelasin ya di bagian patogenesis di belakang. Nah, sekarang dari tadi kan kita bilang insulin terus nih. Dia tuh abnormalitas insulin. Emang insulin itu tuh apa sih? Insulin itu fungsinya untuk pemakaian glukosa, penyimpanan glukosa, sintesis protein. Jadi, insulin itu dihasilkan sama pankreas, sel beta pankreas. Nanti masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian dia bakal bekerja di otot, jantung, jaringan adiposa, di liver. Dia itu insulin seperti kunci untuk membuka suatu pintu. Jadi untuk dapat masuk ke dalam sel, glukosa di dalam pembuluh darah itu harus masukkan lewat pintunya. Nah, cara ngebukanya itu harus kita perlu insulin. Seperti itu. Jadi kalau insulinnya itu nggak ada, yang hasilnya itu emang rusak, atau insulinnya itu sedikit, atau transporter insulinnya itu bermasalah, jadi nggak bisa tuh glukosanya masuk ke dalam sel, sehingga selnya itu bakal merasa kurang energi, ya kan? Jadi makanya dia tuh lemes di orang DM. Nah, klasifikasinya apa aja sih? Itu ada 4, tipe 1, tipe 2, gestasional, sama tipe lainnya. Yang tipe 1 itu hiperglikemi, gula darahnya tinggi itu karena produksi insulinnya itu menurun karena sel beta pankreas si penghasilnya itu rusak. Itu tuh autoimun idiopatik, biasanya di anak-anak, ciri-cirinya tuh orangnya kurus. Terus kalau kita pemeriksaan antibody IAA atau CAA bakal positif, terapinya itu insulin. Jadi memang produk insulinnya tuh menurun. Kalau tipe 2, insulinnya ada nih, dihasilin sama beta pankreas, tapi transporter insulinnya bermasalah, GLUT4-nya, sehingga dia resistensi insulin. Yang bisa dipakai gitu ya. Itu biasanya di orang dewasa di atas 50 tahun dan orang gemuk gitu biasanya. Terus si peptidenya positif. Nah, terapinya tuh macam-macam. Ada 5 pilar ya nanti. Jadi ada yang ada OHO, obat hiperglikemi oral atau insulin. Gitu. Nah, kalau yang gestasional itu DM di ibu hamil di trimester kedua atau ketiga, di mana sebelum hamil itu dia nggak punya diabetes. Itu terapinya kita insulin. Kenapa sih bisa DM pada ibu hamil? Karena ada hormon yang memicu resistensi insulin. Insulinnya itu resisten. Karena apa? Hormon human placenta patogen. Nah, ini kalau mau lihat gambarnya, jadi DM tipe 1 itu tuh memang nggak menghasilkan insulin karena sel beta pankreasnya rusak. Kalau tipe 2 itu ada insulinnya tapi transporternya itu bermasalah. Jadi resistensi insulin ini lagi. Nah, teman-teman bisa kalau mau screenshot ini boleh ya nih. Tadi destruksi sel beta, kalau yang tipe 2 itu bervariasi, mulai yang dominan resistensi insulin disertai defisiensi insulin relatif sampai resistensi insulin. Intinya resistensi ya. Nah, tadi terus tipe lain tuh apa? Tipe lain tuh karena ada penyakit eksokrin pankreas, kemudian karena ada disebabkan oleh obat dan zat kimia tertentu, HIV. Ada juga namanya MODY dan LADA. MODY itu adalah Motility Onset Diabetic the Young.
Jadi dia tuh seperti DM tipe 2, dimana kalau kita pemisahan si peptide yang tadi positif ya. Tapi itu di anak-anak, di remaja. Sedangkan kalau LADA, latent autoimmune diabetic adult, ini tuh DM tipe 1 tapi di usia dewasa di atas 40 tahun. Jadi kalau kita pemeriksaan CAA atau IAA-nya tuh positif. Oke, teman-teman bisa ngebedain ya. Untuk ngingetnya, kalau Y yang, jadi DM tipe 2 di yang di orang muda, di remaja anak-anak. Kalau A adult, jadi tipe 1 tapi di dewasa. Oke, sekarang patogenesisnya. Teman-teman harus tahu dulu insulin itu hormon yang bakal kontraindikasi atau berlawanan sama glukagon, epinefrin, kortisol, sama growth hormone. Dulu di Perkeni itu mekanismenya ada 8 yang nyebabinnya, tapi sekarang udah 11. Apa aja sih yang nyebabin hiperglikemi? Itu banyak. Itu dari sel beta pankreasnya jadi penurunan sekresi insulin. Tuh, sel beta pankreasnya bermasalah nih, jadi penurunan sekresi insulin. Kemudian yang kedua itu karena sel alfa pankreasnya meningkatkan sekresi glukagon. Tadi ya glukagonnya banyak. Terus sel lemak, peningkatan lipolisis. Kalau lipolisis nanti kan lisis ya, lipanya bakal jadi free fatty acid. Nanti bakal aku jelasin di penjelasan berikutnya. Terus ke otot, penurunan utilitas glukosa. Heparnya, peningkatan produksi glukosa. Jadi hepar tuh meningkatin nih produksi glukosnya. Terus otak, disfungsi neurotransmitter, ada yang bermasalah di transmitter otaknya. Terus di kolon, dia mikrobiota di kolon, floranya itu abnormal. Di usus halus itu peningkatan absorpsi gula. Kemudian lambung, percepatan pengosongan lambung. Dan ada sistem imun, inflamasi, disregulasi. Ini penjelasannya. Tadi ya kalau sel beta pankreasnya itu rusak, jadi penurunan sekresi insulin itu biasanya di DM tipe 1. Obatnya bisa kasih sulfonil urea. Kalau yang kedua tadi sel beta, peningkatan sekresi glukagon karena sel pankreasnya terganggu. Kemudian sel lemak, peningkatan lipolisis akibat lisis, akibat proses gluconeolysis. Kemudian otot, penurunan utilitas glukosa, dan hepar, peningkatan produksi glukosa. Hepar itu berfungsi berperan sebalam metabolisme glukosa. Ada 3 proses yang terjadi di hepar. Ada glikogenolysis, glikogenesis, gluconeogenesis. Glikolisis itu adalah pembentukan dari glukosa menjadi glikogen. Glikogen itu glukosa yang disimpan ke dalam hepar. Nah, dengan bantuan insulin, ini bagus banget kan, dia meningkatin glikogenesis dan menurunkan glikogenolysis. Lisis itu pemecahannya kan, jadi glikogen dipecah jadi glukosa. Jadi insulin tuh mencegah, jadi supaya pemecahannya nggak banyak, glukosa di dalam darah kita nggak banyak. Sama menurunkan gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu adalah pembentukan glukosa dari asam amino, gliserol kayak gitu. Jadi insulin tuh mencegah, jadi supaya nggak banyak. Tapi di orang yang DM itu kan transporter insulin atau GLUT4-nya itu rusak. Jadinya glikogenesisnya, tadi yang glikogen penyimpanan glukosa ke dalam hatinya tuh menurun. Jadi nggak bisa tuh diserap di penyimpanan uptake-nya tuh bermasalah. Terus meningkatkan glikogenolysis dan meningkatkan gluconeogenesis. Nah, obat yang bekerja di hepar ini apa? Metformin. Dia itu adalah golongan pertama ya, biasanya obat dia tuh dikasih metformin orang-orang DM itu. Golongan biguanide dan tianzolin dia. Nah, fungsi obat ini tuh memperbaiki 3 proses yang tadi, glucogenolysis, glikolisis, gluconeogenesis. Nah, terus otak dia tuh disfungsi neurotransmitter karena masalah utama otak tadi ya. Terus kolon. Nah, kemudian usus halus. Usus halus itu bakal mengalami peningkatan absorpsi. Karena apa? Karena efek inkretin menurun. Inkretin itu apa sih? Inkretin itu adalah hormon di dalam usus yang fungsinya itu supaya monosakarida dari usus diserap oleh darah. Jadi kan kalau makanan karbohidrat, polisakarida itu di usus tuh diubah jadi monosakarida. Yang ngubah jadi monosakarida itu adalah enzim amilase ditambah sama enzim alpha gluconidase. Gitu. Terus monosakarida dari usus akan diserap oleh darah menggunakan hormon inkretin.
Nah, hormon inkretin tuh ada dua, ada GLP-1 sama GIT. Nah, yang GLT-1 dan GLT ini berfungsi menstimulasi insulin. Tapi inkretinnya menurun sehingga untuk sehingga stimulasi insulin juga menurun kan. Untuk menaikkan inkretin ini kita pakai obat GLP-1 antagonis. Selain itu, inkretin juga dihancurin sama DPP-4. Supaya DPP-4-nya supaya nggak hancur, DPP-4-nya itu harus kita hambat kan, kita kasih obat golongan DPP-4 inhibitor. Gitu. Tadi kalau untuk mengubah monosakarida supaya nggak cepat-cepat di karbohidratnya hancur gitu, glukosanya, jadi kita kasih alpha glucosidase inhibitor akarbose gitu. Ini fungsi dari kita tahu patogenesisnya, kita tahu nih obatnya apa sih yang paling cocok untuk orang tersebut. Nah, kalau di ginjal itu peningkatan reabsorpsi glukosa. Jadi biar nggak hiperglikemi, kita harus turunin reabsorpsi glukosanya dengan cara obat SGLT2 inhibitor. Kemudian di lambung itu terjadi percepatan pengosongan akibat amilinnya meningkat. Normalnya pengosongan lambung itu 30 menit sampai 3 jam. Tapi karena ini kecepatan, jadi ya cepat juga masuk glukosnya ke dalam usus halus. Nah, kemudian kalau sistem imun disregulasi inflamasi akibat penurunan sekresi insulin. Nah, ini untuk lebih jelasnya lagi, ini yang dari Perkeni terbaru ya, yang 2019 atau 2021 ya. Ini aku copy paste dari sana. Jadi yang pertama tadi patogenesisnya adalah kegagalan sel beta pankreas. Jadi di DM tipe 2 itu sel betanya tuh berkurang. Kita kasih obat apa tadi? Sulfonyl urea ya. Kemudian tadi yang kedua adalah disfungsi sel alfa pankreas. Tadi ya karena sintesis glukagonnya meningkat. Makanya kita kasih obatnya apa? GLT-1 reseptor agonis. Kemudian sel lemak. Sel lemak yang resisten terhadap efek antilipolisis dari insulin. Jadi insulin ini punya efek antilipolisis supaya sel lemaknya itu nggak lisis. Karena kalau terjadi peningkatan lipolisis, kadar asam lemak bebas, free fatty acid FFF dalam darah itu bakal meningkat. Nah, kalau FFT-nya itu meningkat, maka akan merangsang proses gluconeogenesis. Apa tadi gluconeogenesis? Itu adalah pembentukan glukosa dari asam amino dari lemak. Gitu. Jadi insulin itu fungsinya untuk mencegah antilipolisis supaya free fatty acidnya gak banyak, supaya gak terjadi glucogenesis, supaya gak terjadi pembentukan glukosa. Tapi tadi insulinnya ini resisten kan, jadi gak ada efek antilipolisisnya. Nah, gangguan yang disebabkan oleh free fatty acid ini disebut sama lipotoksisitas. Nih, namanya ya lipotoksisitas. Obat yang berfungsi di kelenjar ini adalah diazolidin diol. Oke, paham ya? Kemudian kita ke otot. Pada pasien DM tipe 2 didapatkan gangguan kinerja insulin yang multiple di intramyoselular yang diakibatkan oleh gangguan fosforilasi tirosin sehingga terjadi gangguan transport glukosa dalam sel otot, penurunan sintesis glukogen, dan penurunan oksidasi glukosa. Nah, obat ini yang bekerja di sini adalah metformin dan thiolidin dia. Kemudian hepar. Pada pasien DM2 resistensi insulin yang berat memicu gluconeogenesis tadi ya. Kita kasih obat apa? Metformin. Nah, kalau di otak, insulin itu selain tadi untuk fungsinya mencegah lisisnya lemak, antilipolisis, otak juga ini berfungsi menekan nafsu makan yang kuat. Tapi tadi ada gangguan neurotransmitter. Jadi, ya nggak bisa ditahan. Nah, golongan obat yang fungsinya untuk bekerja di bagian ini itu namanya GLP-1RA. Amilin sama bromokriptin. Kemudian kolon. Tadi ya perubahan mikrobiota di dalam ususnya. Jadi kalau baik ya kalau kita kasih probiotik sama prebiotik. Yang ke-8
ada di usus halusnya bermasalah. Tadi ya, jadi kan ada tadi inkretin. Nah, di usus halus ada inkretin. Efek yang dikenal sebagai inkretin ini diperankan dua hormon tadi ya, GLP-1 dan GLP. Ingat kan yang dihafal? GLP-1 itu glucagon like polypeptide, kalau GIP gastric inhibitor polypeptide. Nah, pada pasien tipe 2 didapatkan defisiensi kurang GLP-1-nya dan resisten terhadap hormon GLP gitu. Selain itu juga hormon inkretin itu dipecah sama enzim DPP-4 sehingga hanya bekerja dalam beberapa menit. Nah, obat yang bekerja menghambat kinerja adalah penghambat DPP-4 atau DPP-4 inhibitor. Nah, tadi juga kan saluran cerna mempunyai peran penyerapan karbohidrat melalui penyerapan tadi ya, enzim alfa glukodinase tadi yang mau bantu enzim amilase. Nah, obat yang untuk mencegah proses pemecahan itu monosakarida supaya nggak cepat-cepat diserap oleh usus itu enzim alfa glukodinase atau akarbose. Karena kan habis dari usus bakal masuk ke aliran darah kan. Nah, supaya nggak cepat-cepat nih masuk ke dalam usus, supaya tetap ada di ususnya glukosanya biar bisa dikeluarin dari urin atau feses, itu kan kita cegah tuh pemecahan dari karbohidrat, polisakarida supaya nggak jadi monosakarida. Soalnya kalau udah monosakarida masuk ke dalam usus, terus masuk ke dalam pembuluh darah kan. Ngerti? Kalau nggak ngerti bisa dibaca dulu ya. Coba. Oke, jadi fungsinya itu untuk mencegah pemecahan polisakarida menjadi monosakarida, itu kita pakai obat apa? Akarbose. Nah, kalau di ginjal tadi ya, kita untuk mencegahnya kita pakai GLT-2. Penghambat GLT-2. Karena tadi ya penyerapan absorpsinya biar nggak banyak-banyak. Terus di lambung tadi penurunan produksi amilin. Terjadi itu. Itu merupakan konsekuensi dari kerusakan sel beta pankreas. Karena sel beta pankreasnya rusak, produksi amilinnya rusak. Nah, penurunan kadar amilin ini menyebabkan pengosongan lambung dan peningkatan absorpsi glukosa di dalam usus. Pengosongan lambungnya itu cepat, peningkatan diabsorpsi dalam usus halusnya cepat. Kalau udah dicepat kan, jadi kadar glukosa postprandial, kadar glukosa yang habis makan itu pasti bakal tinggi karena ya emang cepat-cepat diserap gitu. Kemudian sistem imun, karena terdapat bukti sitokin itu menginduksi respon fase akut. Nah gitu. Inflamasi sistemik derajat rendah berperan dalam induksi stres pada endoplasma akibat peningkatan kebutuhan metabolisme untuk insulin. Oke ya. Sekarang kita ini tadi yang inkretin ada GLP-1 yang GLP-1 itu yang dipecah sama DPP-4. Tadi selain GLP ada apa lagi di usus halus? GIP. GLP-1 sama GIP, oke? Sekarang akhirnya kita masuk ke SOAP-nya, Subjective Objective Assessment dan Planning. Nah, secara subjektif dia tuh bakal mengeluhkan keluhan klasik, poliuria, polidipsi, dan penurunan berat badan atau 4P ya. Keluhan lainnya badannya lemas, kesemutan, gatal, mata kabur, disfungsi ereksi pada pria, dan pruritus vulva pada wanita. Nah, kenapa sih dia bisa poliuri? Banyak urinnya gitu. Karena insulin itu kan udah nggak bisa bekerja nih, karena resisten, sehingga hiperglikemi. Banyak kan gulanya di dalam darah. Nah, ambang batas gula dalam ginjal itu 120 ml/dl. Pokoknya ambangnya tuh nggak kelebihan dari ambang batas ginjal, sehingga kayak bisa diserap kan sama ginjal, nggak bisa difilterase. Terus apa? Dia gulanya bakal berusaha dikeluarin dari urin karena nggak bisa dibersihin, nggak pernah bisa diserap. Jadi dia sering pipis karena gula ini punya sifat penyerap air. Dia pipis terus, jadi nyerap air dan bersatu sama air.
Akhirnya gulanya itu keluar dalam air gitu ya. Terus polidipsi, sering merasa haus. Kenapa? Karena kan dia pipis terus nih, dehidrasi dong. Jadi bakal ngirim sinyal ke otak kalau dia ini kehausan. Begitu juga polifagi, cepat merasa lapar. Kenapa? Karena sel insulinnya kan nih udah nggak bisa nih ya, sel insulinnya. Terus sel-selnya itu nggak dapat glukosa kan, sel-selnya nggak dapat energi. Dia tuh miskin gula. Jadi miskin gula, otak bakal mengira, oh kurang nih, kurang makan. Akhirnya dia meningkatkan alarm rasa lapar, sehingga makan terus. Jadi itu mudah merasa lapar. Tapi ya, walaupun makannya banyak, dia kurus. Kenapa dia kurus? Karena glukosanya nggak bisa dipakai kan, glukosanya. Nah, terus ini berhubungan kenapa berat badannya tuh turun tanpa sebab. Karena energinya dari gula itu nggak bisa dimakan, dia jadi memenuhinya mecah protein sama lemak, cadangan kita. Jadi orang-orangnya kurus. Terus tadi kan sel-selnya merasa miskin gula ya, jadi tuh rasanya mudah lelah. Tuh, oke? Kalau objektifnya kita dari status gizi ya, kita cek BB, TB, lingkar perut, tekanan darah, jantung, ekstremitas. Tujuannya apa sih kita tuh ngecek objektivitasnya ini? Untuk menentukan faktor risiko sama komplikasinya. Kita lihat apakah sudah masuk ke tahap komplikasi, tuh kan? Oke, sekarang kita yang terpenting, asesmen. Bagaimana sih cara mendiagnosisnya? Nah, tadi ya, kalau dia ada gejala klasik, 4P, polidipsi, pori-uri, polifagia, sama penurunan BB, ada gejala klasik. Ini kalau GDS-nya 102 di atas sama dengan 120, udah terdiagnosis diabetes. Tapi kalau nggak ada gejala tersebut, kita harus GDP-nya di atas 100 sama dengan 126, atau TTGO-nya di atas 200, atau pemeriksaan HbA1c-nya di atas sama dengan 6,5. Baru kita bisa negakin diabetes mellitus. Diabetes mellitus 2 ya. GDS itu yang kita langsung periksa, yang biasanya bayar 30.000 di mana-mana cek gula darah itu, tahu kan? Kalau di GDP itu dia jadi puasa dulu nih malamnya, paginya tuh dari misalnya jam 12 sampai jam 8, terus kita cek nih GDP-nya berapa. Berapa tadi? Kalau di atas sama dengan 126, ingetin ya angkanya. Terus TTGO di atas 200. TTGO itu apa? Jadi setelah dipuasakan 8 jam, setelah kita udah cek GDP tuh kita lanjutin nih, minta pasien minum 75 gram glukosa. Terus kita ukur lagi deh, apakah di atas 20, apakah di atas 200 gitu. Terus kita bisa cek GD2PP, gula darah 2 postprandial. Jadi habis makan 2 jam setelahnya kita ukur. Nah, tapi GD2PP ini fungsinya untuk monitoring ya, bukan untuk menegakkan diagnosis. Kalau HbA1c-nya itu tadi di atas 6,5. Jadi HbA1c itu kita bisa lihat glukosa di dalam Hb-nya. Paham? Ya, ingat sekali lagi, GDP sama dengan 120, GDS 200, TTGO tadi ya 200 ya, GDP 126, terus HbA1c 6,5. Ingat apa? GDS, GDP, TTGO, sama HbA1c. Nah, terus ada yang namanya prediabetes. Prediabetes itu ada 2. Ada yang GDPT sama ada TGT. GDPT adalah glukosa gula darah puasa terganggu. Nah, jadi itu dia nggak normal, tapi dia juga nggak disebut diabetes. Nih, jadi GDP-nya berapa? 100 sampai nih, ini yang disebut dengan GDPT. Kalau TGT, toleransi gula terganggu. Ketika TTGO gula plasma 2 jam, tadi yang TTGO-nya itu segini, 140 sampai 119. Oke, atau HbA1c-nya 5,7 sampai 6,4. Ingat tadi ya, GDPT itu 100 sampai 125 gula darah puasanya. Ingat puasa tadi apa? Puasa yang dia puasa 8 jam itu hasilnya 100 sampai 125. Kalau yang TTGO yang tadi udah puasa 8 jam terus dia minum 75 gram terus dicek lagi 2 jam setelahnya
itu 140 sampai 199. Nih ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, nih TGT, toleransi glukosa terganggu atau GDPT. Toleransi glukosa darah puasa terganggu. Glukosa darah puasa terganggu atau toleransi glukosa terganggu. Nih ya. Jadi kalau misalnya terdiagnosisnya prediabetik, kita kasih nasihat umum. Perencanaan makan, latihan dismasi, berat ideal, terus belum perlu minum obat glukosa. Paham? Udah bisa menegakkannya? Nih, ini kalau DM tipe 1. Misalnya dia obesitas, iya atau ada obesitas apa enggak nih? Kalau iya, kita cek. Kalau iya, apa kemungkinannya? DM tipe 2 kan? Atau bisa juga kita cek CPP tab-nya, ternyata tinggi, tandanya diabetes tipe 2. Tapi kalau CPP tab-nya itu rendah, kita cek autoantibody-nya. Kalau iya DM tipe 1. Kalau ternyata enggak, itu bisa DM tipe 1 atau MODI. MODI apa tadi MODI? DM tipe 2 tapi di orang muda. Nah, tapi kalau dia nggak ada obesitas, kita cek antibody-nya itu, dia nggak kurus kan, orangnya kurus. Cek antibody. Iya, tandanya DM tipe 1. Cek antibody, ternyata enggak nih. Terus kadar si peptide-nya ada tinggi, tandanya DM tipe 2. Bisa ya? Nah, terus sekarang kita bakal ngebahas komplikasinya. Komplikasinya tuh ada akut dan kronis. Kalau akut, hipoglikemi atau hiperglikemi. Disebut hipoglikemi ketika gula darahnya di bawah 170 dan trias Whipple. Nih ya. Ingat 170 dan trias Whipple. Kalau hiperglikemi itu ada 2, KAD sama HS. Ketoacidosis diabeticum. KAD. Ada ketonnya, asidosis metabolik. Ini pH-nya di bawah 7,35. GDS-nya 300 sampai 600. Kalau HHS hiperosmolar, kan hiperosmolar, osmolaritasnya tinggi 330 sampai 380 dan GDS-nya itu sampai 600 sampai 1200. Oke, bisa ngebedain ya. Kalau yang kronis itu makro sama mikro. Kalau makro ada PJK, PAD sama CVD. Mikronya ada retinopati, nefropati, katarak, neuropati, perifer. Oh ya, ini tadi ya, diabetes tipe 1 ya. Ciri khasnya pasien hiperglikemi minimal 1. Ini tadi ya penjelasan DM tipe 1. Nah, sekarang tadi ini ya sekali lagi akut, terus 70 visel, terus KAD tadi 300 sampai 600, keton positif, osmolaritasnya masih 300 sampai 320, pH-nya 375. Kalau itu pH-nya normal, osmolaritasnya di atas 130 sampai 380, GDS itu HS. Nah, ini yang hiperglikemi ya. Nah, biasanya di KD itu mual, muntah, nyeri perut, dehidrasi, poliuria, takikardi, takipnu, hipotensi, letargi. Tapi ada pernapasan kusmol sama bau keton gitu. Nih ya, triasnya itu ada ketonnya, ketonuria, hiperglikemi, sama asidosis metabolik. Nah, ini tata laksananya gimana? Kita rehidrasi, kasih bikarbonat, insulin, sama kalium. Nah, ini hipoglikemi. Tadi ketika di bawah 70 plus ada Whipple triad. Terdapat gejala klinis hipogenik, gejala autonomik, atau gejala neuroglycopenic. Glukosa plasma yang rendah, perbaikan keadaan klinis segera setelah kadar glukosa plasma darah normal. Apa sih autonomik? Nanti kan ada gejala Whipple triad ya. Trias Whipple. Apa sih tadi trias Whipple? Yang pertama, terjadi gejala klinis hipoglikemi. Dia bisa autonomik nih. Autonomik tuh nih. Tandanya rasa lapar, berkeringat, gelisah, parestesis, palpasi. Jadi gejalanya pucat, takikardi.
atau neuroglycemic, lemas, lesu, disi, pusing, perubahan sikap, gangguan kognitif, pandangan kapur. Tuh ada gejala klinis hipoglikemi, terus glukosa plasma yang rendah, dan perbaiki klinis segera setelah kadar gula di plasma dalam badan normal. Terus ada yang hipoglikemi ringan sama hipoglikemi berat. Kalau yang ringan, tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk pemberian glukosa perolat. Kalau hipoglikemi berat butuh bantuan orang lain dan glukosa intravena, glukokan, dan resistensi lainnya. Ini ya tata laksananya. Kalau yang ringan, kita terapi pilihan, kita kasih gula murni 120 sampai 115 sampai 20 gram 200 sendok dalam air atau minum. Ini kalau misalnya masih sadar ya bisa diminumin. Pemeriksaan glukosa lagi 15 menit kemudian. Jika masih hipoglikemi, kita kasih gula lagi, diulang gitu ya. Jika glukosa udah normal, pasien diminta makan atau snack untuk mencegah hipoglikemi berulang. Tapi kalau diabetes hipoglikemi berat, kita hentiin nih obat-obat diabetesnya. Kita terapi parenteral berupa D10, kita pakai 20, 150 ml, 15, atau kita kasih dextrose 40, 25 ml. Ya nih, aku sering nih di RS tuh kalau itu dikasih dextrose. Kalau misalnya dia 50, kita kasih 2 biasanya. 2 D40, dextrose 40 gitu. 2 ya ukuran 25 gitu. Adalah. Kemudian kita periksa glukosa darahnya 15 sampai 30 menit setelah targetnya itu ya di atas 70. Ulangi jika belum tercapai. Jika sudah tercapai, kita maintenance pakai D10 ya dengan kecepatan 100 ml per jam. Pemberian glukokagon 1 ml AM dapat diberikan sebagai alternatif. Nah, sekarang ini tadi yang komplikasinya lagi nih. Ada yang namanya hiperglikemi, hiperosmolar, non-ketotik. Dia hiperosmolar, tetapi bukan HS dan dia non-ketotik. Jadi nggak ada ketosidosis, hiperglikemi, terjadi diuresis glukosuria. Hiperosmolar umumnya terjadi pada pasien usia lanjut, pasien DM dengan pengaturan diet ketat, memiliki penyakit ginjal yang lain, sering diberikan obat furosemid, mannitol. Ada faktor pencetus seperti infeksi. Ini aku ulangin lagi ya. Tadi hipoglikemi ada ringan, ada berat. Kemudian ini tadi yang krisis hipoglikemi ada KAD dan HAS. Bedanya HAS tadi ingat kan? Ingat nggak? Udah ingat belum ini nih? Ini diapalin nih ini. Nih KAD GDS-nya 300-600, yang itu 600 ada ketonnya. Osmolitasnya 300 sampai 320 dan asidosis. pH-nya di bawah 37,35. Nah, terus ada juga namanya ulcus diabeticum ya. Terus klasifikasi Warger itu ada 5 grade. 1 itu tidak ada ulcus. Grade 1 ulcus velvet. Terus ulcus dalam, terus ulcus dalam dengan selulitis atau abses, gangren. Terus kita pemeriksaan fisiknya kalau di kaki diabetikum itu ada rek AB, left AB. Terus kita cek ya, sensoris. Oke, sekarang kita ke tata laksananya. Nah, prinsip tata laksana DM itu ada tujuan jangka pendek, menengah, dan akhir. Tujuan pendek kita menghilangkan keluhan DM, memperbaiki kualitas hidupnya, mengurangi resiko komplikasi akut. Kalau panjangnya, ya kita mencegah menghambat progresivitas penyulit mikropati sama makromiopati. Kita cegah ya. Sama kalau tujuan akhirnya menurunkan morbiditas dan mortalitas DM. Tata laksana itu komprehensif. Kita pengendalian faktor risiko BB, tekanan darah, profil lipid, dan penapisan, dan tata komplikasi. Nah, ada 5 pilar dalam pengendalian DM tata laksananya. Pertama, kita edukasi. Kita kasih tahu pemeliharaan perawatan kaki, mengenal mencegah penyakitnya, dan rencana khusus. Kita edukasi terus. Kemudian kita manajemen diet. Kita pakai rumus Broca. Kita tentuin dulu berat idealnya dia berapa. 90 kali tinggi badan kali 10. Udah tahu itu berapa. Nah, ini di bawah. Terus kita pertama edukasi, manajemen, aktivitas fisik, obat-obatan, monitoring mandiri.
mau ingetnya apa ya, biar enak. Edukasi, diet, edukasi, nutrisi, FOM ya, FOM, edukasi, FOM, NFOM, edukasi, nutrisi, fisik, obat-obatan, monitoring, NFOM, consent, tapi ini NFOM. Oke, sekarang kita lanjut aja ya. Nih, NFOM tadi edukasi, nutrisi, fisik, obat, dan monitoring. Fisiknya apa sih? Teratur ya, 3-5 kali per minggu, 150 menit per minggu gitu. Ada jeda antara latihan tidak lebih dari 2 hari berturut-turut. Terus kita bisa aerobik, jadi kayak disaranin jogging, bersepeda santai, jangan cepat berenang. Terus kita terapi medis ya, nutrisinya. Tadi kita tentuin dulu berat badan ideal berapa, terus kebutuhan kalorinya. Kalau cowok berat idealnya tadi dikali 30 kilokalori, kalau yang cewek dikali ini. Terus kita kasih koreksi, kalau misalnya dia usianya segini kita kurangin 5%, kalau segini 10%. Ini kebutuhan kalori tadi dikurangin segini. Terus kita lihat aktivitasnya, istirahat kah, ringan, sedang, atau ini. Terus ada stres metabolik enggak? Kalau ada kita tambah segini kebutuhannya. Terus dia tuh gemuk enggak? Kalau gemuk kita kurangin segini, kalau kurus kita tambahin segini. Nah, terus ini pembagiannya, karbohidrat tuh 45-60%, protein 10, lemaknya 20, seratnya 20. Terus porsi makan ya itu banyakin makan siang. Jadi makan siang, makan paginya 20%, siang, sore, terus ada selingan 10-15. Nih, misalnya dia BB-nya tadi 88, TB-nya 153, jadi idealnya itu kan 45 kg. Kebutuhan kalorinya tadi kalau ini cowok jadi 130 ini. Nah, terus dia itu pekerja aktivitasnya ringan, tambah 20%-nya, kan? Tambah 20%-nya. Terus dia gemuk, kita kurangin 30%-nya segini. Jadi kebutuhan dia tuh segini. Nah, ini kita bagi-bagi untuk proteinnya 10-20%, lemaknya 20-25%, seratnya segitu, dan karbohidrat. Nah, ini ya. Nah, ini ya karbohidratnya 45-65% dari asupan totalnya. Terus lemak segini. Bisa baca di sini ya. Ini kalau protein 10%-nya. Nah, proteinnya tuh dari mana sih? Dari ikan, dari udang, cumi, ini ayam tanpa kulit, produksi ini kacang-kacangan, tahu. Gitu ya. Terus ini natrium. Serat, kacang-kacangan, buah-buahan, sayur-sayuran, jumlahnya ini 20-35 gram. Terus pemanis alternatif. Aman digunain kalau nggak berlebihan ya. Nah, terus ini fruktosa. Oke, terus tata laksana yang keempat apa tadi kan? NFOM, udah edukasi, nutrisi, fisiknya udah. Terus farmakologi, obat-obatan ya kan? Nah, tujuan pengobatan itu untuk memperbaiki gangguan patogenesis, bukan hanya untuk menurunin HbA1c-nya ya, tapi kita gangguan patogenesis tadi yang ada 11. Terus penggunaan kombinasi yang diperlukan harus didasari oleh kinerja obat, patofisiologinya. Jadi kombinasinya itu harus kita lihat dari kinerja obatnya. Pengobatan harus dimulai sedini mungkin untuk mencegah memperlambat progresivitas kerusakan sel beta yang sudah terjadi pada pasien gangguan toleransi gula. Tadi ya, prediabetik. Oke, sekarang ini. Nah, ini penjelasan obat DM-nya. Tapi teman-teman harus tahu dulu kalau misalnya dia itu
target kita itu di bawah 7. Kalau dia itu waktu diperiksa 7,5, kita monoterapi. Monoterapi ini salah satu metformin, sulfonylurea, penghambat glukosa alfa, thiazolidine, penghambat DPP-4, penghambat SGLT2 atau agonis GLP. Kalian ingat kan tadi GLP-1 fungsinya untuk di mana? Patogenis yang apa? Usus halus. Kalau yang SGLT tadi di ginjal. Kalau DPP-4 tadi apa? DPP-4 nya untuk apa? Dia kan yang mencegah penghancuran inkreatin kan? Tadi ingat ya, thiazolidine. Aku cuman nge-review biar inget teman-teman biar inget aja. Nah tapi kalau udah 3 bulan kita kasih obat ini nggak capai target, kita bisa masukin jadi 2 obat. Kita masukin metformin atau obat lini pertama yang lain, terus baru ditambahin obat-obat di sini. Kalau udah, nah tapi pertama kali sebelum pengobatan ini adalah modifikasi hidup sehat. Kalau dia nggak bisa lagi, kita jadi 3 obat. Nah, tapi kalau misalnya dia HbA1c-nya langsung 9, terus ada gejala klinis yang triasnya tadi, kita insulin plus minus obat lain. Inilah seninya ya. Tapi kalau dia nggak ada gejala klinisnya, kita bisa kombinasi 2 obat. Bisa juga kombinasi 3 obat. Oke. Nih, ini tadi yang fungsinya untuk meningkatkan sekresi insulin. Apa? Sulfonylurea tadi ya. Sama klinik. Yang meningkatkan sensitivitas insulin itu metformin, TZD, thiazolidine ya. Terus ini ada lagi, terus ada inhibitor, SGLT inhibitor. Nah ini ya, kelasnya tuh ada pertama biguanin, itu metformin. Itu tidak menyebabkan hipoglikemi, menentukan kejadian CKD, CFD. Tapi efek sampingnya gastrasional, asidosis laktat, defisiensi vitamin B12, dan kontraindikasi untuk yang GGK asidosis. Sulfonylurea itu ada glibenclamid, glibenpizid, glikalizid, glimepirid, gliguidon. Efek sampingnya itu hipoglikemi. Menurunkan komplikasi mikrovaskuler. Dia terus ada golongan kelas klinit itu regaplinid, menurunkan glukosa postprandial. Terus ada TZD itu pioglitazone, tidak menyebabkan hipoglikemi. HDL penurunan ini keuntungannya penurunan CFD, tapi kerugiannya berat badannya meningkat. Jadi kalau orang obesitas ya bisa perkirain nih biar nggak berat badan meningkat, jadi dikasih metformin ya. Terus penghambatan alfa glukonidase tadi ya, akarbose aman ya, dia nggak nyebabin hipoglikemi, penurunan kadar darah postprandial. Terus ini ada yang penghambat GLP-4, ada sitagliptin. Nih, teman-teman bisa baca di sini. Nah, sekarang kapan sih kita kasih insulin gitu? Dasar pemikiran insulin itu untuk mengendalikan glukosa darah basal. Darah basal itu yang awal ya, yang kita kasih malam. Terus jika glukosa darah basal telah terkendali tetapi HbA1c belum tercapai target, nah itu kita kasih darah prandial. Jadi ulangin ya, untuk mengendalikan glukosa darah basal kita terapi insulin basal. Jika glukosa darah basalnya telah terkendali tapi HbA1c-nya belum tercapai target, kita bakal ngendaliin glukosa darah prandial. Jadi kita kasih insulin yang rapid prandial, yang short acting, jadi yang disuntikin sebelum makan. Apa aja sih indikasi insulin? Tadi ya, kalau HbA1c-nya di atas 7,5 sesudah menggunakan 1 obat atau 2 obat
OHO, obat hipertensi oral, atau HbA1c-nya di atas 9, penurunan berat badan yang cepat, hiperglikemi disertai ketosis, krisis hiperglikemi, gagal kombinasi OHO, stres berat. Stres berat itu ada infeksi sistemik, operasi besar, infek miokard akut, stroke, terus ada kehamilan dengan DM, terus gangguan fungsi ginjal hati yang berat, alergi dengan OHO, kondisi preoperatif sesuai indikasi. Nah, apa aja sih insulin itu? Ada yang kerjanya cepat, rapid acting, Novorapid. Ini biasanya sering di insulin aspart. Novorapid ini yang paling sering ya aku ketemuin di RS. Terus insulin yang kerja pendek lagi ini. Terus untuk yang basalnya yang long acting itu ada Lantus atau Levemir. Glargin ya, biasanya sih orang ngasihnya Glargin dulu nih, yang insulin Glargin atau mereknya insulin gitu. Atau yang ekstra ultra panjang kita bisa kasih Lantus yang Glargin yang U300. Ini bisa baca di situ ya. Nah ini adalah pemilihan obat itu kita lihat dari keefektifannya, keamanan, toleransi pasien, terus saja sama harga. Nih tadi ya, ini metformin tuh pilihan yang pertama. Nih jadi insulin basal itu tuh ini nih, efek insulin tuh ini, panjang hari kan. Nah ini pagi seret, terus makan, jadi kita kasih di sini insulin, kasih lagi insulin, terus nah insulin harian total itu adalah 50% kali berat badannya. Jadi dengan prandialnya 60%, prandial itu yang makan ya, nih sama yang basal 40%. Terus tadi kan yang kelima adalah MFOM, monitoring. Jadi kita emang ini wajib banget sih apal target-targetnya. GDP-nya itu 80 sampai 130. Kenapa kok nggak 126? Tadi kan 126, kenapa kok 130? Ya karena ini kan udah DM, jadi ya sasarannya ya segitu. Kalau yang 130 nggak apa-apa gitu. Kalau jadi 20 poinnya 187. Nah ini selain itu juga IMT-nya harus kita pantau ya, jangan obesitas. Kalau di atas 25 kan ya obesitas, tekanan darahnya ya jangan sampai hipertensi 140 atau dengan per 90, terus digeser ini 120 ini. Nah tadi ini nih jenis obatnya ya teman-teman, kalau mau baca di sini nih, biguanid, sulfonylurea, thiazolidinedion, alpha inhibitor, DPP-4 inhibitor, SGLT ada 7 ya. Dia nih bagus pada orang obesitas, tidak menyebabkan hipoglikemi, menurunkan kejadian kardiovaskular, menyebab efek sampingnya ini. Yang sulfonylurea ada glibenclamid, glimepiride, bagus untuk orang yang kurus atau IMT-nya normal, karena dia bisa meningkatkan BB toh. Kalau yang thiazolidinedion itu ada pioglitazone, itu menambah sensitivitas urin, bagus untuk yang dislipidemia. Jadi ya kalau yang orang-orang kolesterol tinggi, nah itulah bisa, tapi efek sampingnya BB-nya meningkat, nggak cocok nih untuk orang obesitas. Terus resiko fraktur pada wanita yang menopause. Terus agarbose, ini bagus banget kalau misalnya emang 2 jam setelah makan itu tinggi, kita bisa kasih agarbose. Kalau yang inhibitor itu menyebabkan hipoglikemi ya, tidak menyebabkan hipoglikemi ya, bagus. Nah ini ada indikasi untuk penyakit kardiovaskuler,
pipinya menurun tuh kalau misalnya orang obesitas. Terus GLP-1 antagonis meningkatkan sekresi insulin. Iya tadi ya, glargin, antus glargin. Nih, insulin postprandial. Kalau GDS-nya tinggi, insulin basal. Kalau GDP-nya tinggi. Nih, ini kasih insulin tadi ya, ini udah efek sampingnya hipoglikemi. Nah, kebutuhannya itu 50%. Misalnya berat dia 50. Jadi, atau ini nih. Ya, 0,6 per kilogram. Totalnya 10 unit. 50%. Nah, itu perpendial itu kan 50%. Jadi totalnya itu 50 unit. Nih, enggak. Jadi kebutuhan insulin, aku ulangi nih ya, kebutuhan insulin harian total itu 0,2%. Jadi kebutuhan totalnya itu dia, kalau berat badannya 50 kan 100 nih. Tapi prandialnya itu 50% aja, 5 unit. Dikali pemberian. Misal BB-nya Oke. Jadi kebutuhan insulin total harian tuh 0,2 unit per kilogram berat badan. Prandial itu 50%, basal tuh 50%. Prandialnya itu kan 3 kali pemberian kan. Berapa? 5 unit. Tergantung. Dia 50%-nya. 50% dari itu 10 itu berapa? 5 unit kan? Juga 5 unit. Nih, terus ini populasi khusus. Nah, ini tadi obat-obatnya. Ini kalau mau tahu berapa jamnya. Kalau Garglin, Lantus itu ini. Kalau prandial misalnya kita kasih Novorapid Aspart nih 4-6 jam. Terus ini konversi glukosa aja. Terus ini tata laksana kalau diabetes di dokter umum ya. Nah, ini kita kasih metformin atau SU atau metformin insulin. Ini kalau nggak tercapai 3 bulan kita kasih insulin basal atau insulin basal per bolus, Insulin basal itu adalah long acting analog. Basal bolus adalah regular atau analog. Ya, jadi nih 10%-nya. Kita kasih 10%-nya. Kalau dia beratnya 50, tandanya kita kasih 5. Nih. Ini tadi sasarannya.
Kalau dia pasien lama plus OHO-nya itu udah 2 atau triple dengan ini, itu kita bisa kasih insulin basal dengan atau tanpa OHO, dosis 10 unit malam, hari, atau 0,2 unit per kilogram per hari. Optimisasi dosisnya 0,5 kg per hari, atau kita juga pakai co-formation. Terus kita mix nih yang ini inisialnya, terus ini intensifikasinya. Nah ini kalau di tadi yang di atas 300 ya GDS-nya, atau B1-nya di atas 9, atau GDP-nya 250, atau secara santai dengan dokumentasi metabolik. Nah itu kita pilih aja mau pakai yang mana, bisa baca di sini. Misalnya basal bolus nih, basal bolus terus basal prandial. Oke, semoga bermanfaat. Kalau masih ada yang bingung silahkan komen, semoga aku bisa jawabin satu persatu. Aku akhiri, terima kasih banyak. Kalau ada saran, kritik, apapun itu, dan ada update ilmu yang terbaru, boleh monggo di komen. Ini aku buat tanggal 14 September 2023. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.